Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Mujtaba dari kelas A 19 IK nomor absen 3. Di sini saya akan menjawab soal dari ujian praktek fikih dan Al-Quran hadis. Soal yang pertama, A. Sebutkan bentuk sighat nahi, lafadz nahi, dan jelaskan masing-masing sighat beserta contohnya. 1. Fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahi. Contoh, wala taqrabu. Pada firman Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang kedua, fi'il mudhari' yang didahului na nafi. Contoh, la yamassuhu. Pada firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Quran Surat Al-Waqiah ayat 79. Yang ketiga, lafadz-lafadz yang memberi pengertian haram atau perintah meninggalkan sesuatu perbuatan. Contoh, khurrimat. Pada firman Allah, khurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu. Quran Surat An-Nisa ayat 23. B. Lafalkan bentuk sighat la nahi pada Quran Surat Al-Isra ayat 32. Lafalkan, terjemahkan, dan jelaskan makna dari ayat tersebut. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Makna dari ayat tersebut ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia untuk mendekati perbuatan zina dan semua perbuatan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam perbuatan tersebut. Demikian ini karena zina merupakan perbuatan kotor dan sangat jelek pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan kata fahisyah yang artinya perbuatan yang sangat keji. Perbuatan zina bertentangan dengan akal sehat. Fitrah yang selamat akan berusaha menghindar darinya sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat kaum mukminin. Di antaranya mereka menjaga kemaluan dan tidak melakukan zina. Soal nomor 2. Soal yang A. Di dalam materi kaidah amar terdapat 5 kaidah. Beri penjelasan kaidah pertama dari amar dan sebutkan beberapa pembagian dari kaidah pertama tersebut beserta contohnya. Kaidah yang pertama, al-aslu fil amri lil ujub. Pada dasarnya amar atau perintah itu menunjukkan kepada wajib. Maksudnya ialah jika ada dalil Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menunjukkan perintah wajib, apabila tidak dikerjakan perintah tersebut, maka berdosa, kecuali dengan sebab ada gharinah. Pembagian kaidah pertama. Yang pertama, contoh, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. 2. Irsyad. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Yang ketiga, tahdid. Contohnya, a'malu ma syi'tum. Yang B, salah satu poin pembagian kaidah pertama amar terdapat sebab gharinah yang bermakna imtinan. Lafalkan dengan jelas Quran Surat An-Nahl ayat 114. Lafalkan, terjemahkan, serta beri penjelasan dari mana ayat tersebut. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Quran Surat An-Nahl ayat 114.
Makna ayat tersebut ialah Allah memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal lagi baik halalan thayyiban. Makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaklah memenuhi dua kriteria, yakni halal dan thayyib. Halal adalah makanan yang tidak Allah haramkan. Thayyib adalah makanan yang pantas untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan. Makanan yang halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan di bumi ini. Mengisahkan Allah, menyembah dan beribadah hanya kepadanya merupakan pokok utama ajaran Islam. Soal nomor 3. A. Dalam kaidah usul fikih banyak terdapat kaidah yang berhubungan dengan lafadz am. Sebutkan kaidah-kaidah tersebut dan beri penjelasan masing-masing kaidah serta contohnya. Kaidah yang pertama, al-umumu la yatasawwaru fil ahkim. Keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Maksudnya, kaidah ini lafadz am itu masih global, masih bersifat umum dan belum menunjukkan ketentuan hukum yang jelas dan pasti. Kaidah yang kedua, al-mafhum lahu umumun. Makna tersirat atau mafhum itu mempunyai bentuk umum. Maksud kaidah ini ialah makna tersirat atau mafhum dari sebuah kalimat menyimpan arti umum atau belum jelas dan pasti. Contoh kaidah yang pertama, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada sesuatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat menyimpannya. Semua tertulis dalam kitab nyata, Lauhul Mahfudz. Quran Surat Hud ayat 6. Contoh kaidah yang kedua, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Kaidah yang ketiga, al-mukhatibu yadkhulu fi umumi khitabin. Orang yang memerintahkan sesuatu maka ia termasuk di dalam perintah tersebut. Kaidah ini dapat dipahami bahwa hukum yang berlaku orang yang memerintah dan juga berlaku bagi orang yang diperintah, kecuali dalam hal ini tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, seseorang guru memerintahkan peserta didiknya untuk tidak datang terlambat atau tepat waktu. Berdasarkan kaidah ini, guru yang harus datang tepat waktu. Kaidah yang keempat, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran diambil berdasarkan keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Contoh sabda Nabi Muhammad SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahr huwa tahuru ma uhul hillu maitatuhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut, hukumnya airnya suci dan mensucikan serta bangkainya halal. B. Dalam kaidah kedua, terdapat salah satu contoh yang terdapat dalam firman Allah Quran Surat Al-Isra ayat 23. Lafalkan dengan benar ayat tersebut, terjemahkan dan juga beri penjelasan ayat tersebut. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya
atau keduanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Makna ayat tersebut adalah Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya, melarang beribadah kepada selainnya. Allah memerintahkan untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, larangan berkata buruk kepada orang tua, larangan membentak dan berkata kasar kepada orang tua, dan wajib bertutur kata yang baik, sopan, serta menghormati kepada kedua orang tua. Soal yang nomor 4. Kaidah mafhum adalah salah satu kaidah usul fikih. Mafhum dibagi menjadi 2, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah terdiri dari beberapa macam. Sebutkan macam-macam dari mafhum mukhalafah dan beri penjelasan serta artinya masing-masing. Yang pertama, mafhum dengan sifat, yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuatu disertai dengan sifat apabila sifat itu tidak menyertainya. Contohnya, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. Quran Surat An-Nisa ayat 25. Mensifatkan budak wanita yang beriman, mafhumnya haram nikah dengan budak wanita kafir. Yang kedua, mafhum dengan ghayah, yaitu berlakunya hukum yang disebutkan sampai batas waktu tertentu dan berlaku kebalikan hukum setelah batas waktu tersebut berlalu. Contoh, وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. Ayat ini menerangkan boleh makan dan minum pada waktu malam bulan Ramadan sampai terbit fajar. Mafhumnya haram makan dan minum setelah terbit fajar. Yang ketiga, mafhum dengan adat atau bilangan. Artinya mafhum kata yaitu berlakunya kebalikan sesuatu hukum yang berkaitan dengan tertentu bagi jumlah yang kurang atau lebih daripada yang dinyatakan oleh atau. Contoh, fajliduhum samanina jaldah, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Quran Surat An-Nur ayat 4. Ayat ini menerangkan bahwa hukum dera atau orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina adalah 80 kali dera. Mafhumnya hukum dera karena menuduh itu tidak boleh kurang atau lebih dari 80 kali. B. Dari pembagian mafhum mukhalafah terdapat mafhum dengan adat bilangan. Salah satu contohnya terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 dan 4. Lafalkan Quran Surat An-Nur ayat 4 dan terjemahkan serta beri penjelasan dari ayat tersebut. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Maknanya ialah, usai menjelaskan hukum bagi pezina dan hukum
menikahnya Allah lalu menguraikan saksi hukum terhadap orang yang menuduh orang lain berbuat zina dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik telah berbuat zina dan mereka tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi yang menjadi saksi atas kebenaran tuduhan di hadapan pengadilan, maka adalah mereka, wahai kaum mukmin, melalui penguasa kamu sebanyak 80 kali. Hukum ini berlaku jika penuduh adalah orang merdeka. Jika ia adalah seorang hamba saya, maka adalah ia 40 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ketentuan ini berlaku atas semua orang yang berbuat demikian, kecuali mereka yang berbuat menyesali perbuatan dan bertekad tidak akan mengulanginya setelah itu, yaitu setelah menerima hukum itu. Dan mereka membuktikan taubat mereka dengan memperbaiki diri dan beramal saleh. Jika mereka melakukannya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.